dengan Singkawang, cerdas dan menginspirasi. Ya, berjumpa lagi dengan Kak Meti dalam program spesial, program khusus karena kehadiran tamu spesial ya di studio Rapensi pagi ini. Tentunya yang akan berbagi informasi dengan warga Kota Singkawang. Siapakah mereka? Dan kita akan kenalan ya. Dan sepertinya narasumber kita ini sudah pernah untuk mengisi di studio Rapensi ya. Kita menyapa ada Bapak Ibtu Supianto dari Polres Singkawang ya. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak Supianto. Waalaikumsalam Ibu yang sangat luar biasa Bu Ika, tetap energi walaupun hujan. Tetap semangat. Iya. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Ibu Ika, kami dikasih kesehatan yang sangat luar biasa oleh Tuhan Yang Kuasa bersama kawan nih. Pagi hari ini kami bisa hadir di Rapensi dalam rangka mengedukasi masyarakat dalam hal jangan membakar hutan dan lahan karena ada operasi yang dilaksanakan oleh kepolisian. Iya, ya tentunya dari Polres Singkawang tidak hanya Pak Supianto yang datang, tentunya bersama rombongan yang akan memberikan informasi tadi terkait edukasi mengenai jangan sembarangan membakar ya saat ini ya. Ya, terutama kebakaran hutan dan lahan. Karena untuk mencegah hal tersebut ya Pak Supianto ya. Ya, Pak Supianto selaku dari Kasatbimas Polres Singkawang nantinya akan memberikan informasi terhadap sahabat Rapensi, bagi sahabat Rapensi yang nantinya bergabung bersama KK. Silakan nanti ya boleh chat atau memberikan komentar di siaran langsung Facebook saat ini sedang live juga kita. Mudah-mudahan nanti bisa ya bergabung bersama kita tentunya. Dan tidak berlama-lama lagi, Pak Supianto akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Karena orang tidak kenal maka tidak sayang. Ya, oke, silakan Pak Supianto. Terima kasih Ibu Ika. Pagi hari ini kami berterima kasih dikasih ruang dan waktu yang sangat luar biasa. Walaupun hari ini musimnya hujan dan mendung, tapi belum tentu hujan. Dan hari ini kami bisa hadir di Rapensi yang untuk sekian kali. Kami sangat mencintai warga Kota Singkawang khususnya ya. Maka pada hari ini izinkanlah perkenalkan kami dari Polres Singkawang dan kebetulan kami Ibtu Supianto dari Kasatbimas Polres Singkawang didampingi oleh Ibu KPO Ibu Indah Wilujeng ya, ini KPO kami yang sangat luar biasa ya dari Bimas juga, dan Pak ini Wakapolsek Singkawang Timur nantinya, walaupun sekarang jabatannya beliau adalah Kanit Kamsa, sementara sebentar lagi bergeser ke Timur. Dan anggota Pak Juniardi ini kebetulan juga YouTuber, Pak Heri ini Kanit di tim sos, dan Mas Bambang ini adalah yang menjaga masalah kepramukaan. Ini Bu ya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Iya, tentunya Pak Supianto bersama tim akan menyampaikan informasi terkait operasi kepolisian dengan sandi operasi Bima Karuna Kapuas tahun 2022 tahap kedua. Berarti tahap pertama sudah dilakukan ya. Nah, sekarang lanjut ke tahap 2. Ya mudah-mudahan hal yang disampaikan Pak Supianto ini ikut menyukseskan operasi kepolisian sandi operasi Bina Karuna Kapuas tahun 2022. Oke, silakan mungkin Pak Supianto akan menyampaikan informasi terkait hal ini. Ya, terima kasih Bu Eka, penyiar yang sangat energi. Selamat pagi kepada pendengar Radio Rapensi dimanapun berada. Kami dari Kasatbimas Polres Singkawang dan Ibtu Supianto pada hari ini menginformasikan kepada semua warga Kota Singkawang maupun pendengar yang ada di luar sana. Kami informasikan bahwa mulai tanggal 19 kemarin selama 21 hari kami dari kepolisian melaksanakan kegiatan operasi Bina Karuna ya, tahun 2022 tahap kedua. Ini dititik beratkan masalah hal penindakan. Namun kami juga tidak akan menindak warga yang, makanya kami datang di sini mengedukasi. Jangan sampai nanti kedapatan membakar hutan dan lahan dengan sengaja yang mengakibatkan kerugian untuk orang lain maupun diri sendiri. Makanya kami mengedukasi Bapak Ibu yang punya lahan, mari kita bersama mulai sedini mungkin jangan membiasakan ya, bercocok tanam, membuka lahan pertanian baru dengan cara membakar. Karena ada sanksi hukum Bu, di sana Bu Tayang ada sanksi hukumnya. Yang jelas sanksi hukum adalah sangat berat sekali, ya sangat berat sekali. Ini kami tampilkan juga selama 10 tahun ancamannya dan 1 miliar. Yang harus dibayar, iya kan, sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009. Nah, ini kami menekankan kepada semua warga yang ada di Kota Singkawang ini, mari kita bersama kita bergandingan tangan
untuk menjadikan kota Singkawang bebas dari asap. Karena terus terang Bu Eka, kami juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi semua pihak, khususnya warga yang punya lahan dan kebun. Demikian Ibu Eka. Iya, nah terkait dengan pembakaran hutan dan lahan, biasanya meskipun informasi sudah disampaikan secara terus-menerus, namun masih ada warga yang mungkin tidak berpikir panjang seperti ya, karena pengen cepat, akhirnya terjadilah pembakaran hutan dan lahan, seperti itu. Nah, terkait informasi yang disampaikan ini, biasanya apakah sudah langsung menyentuh ranah sampai ke tingkat RT nih Pak? Iya, untuk sementara kami mempunyai Babin Kamtipmas Ibu, ya, polisi yang di kelurahan, tiap kelurahan itu ada satu. Dengan sendirinya tiap hari kami juga memberikan edukasi ya, babin-babin mengedukasi sama warga, khususnya yang sampai yang paling bawah, sampai juga datang ke perkebunan, datang juga ke tempat-tempat pertanian agar tidak membakar hutan dan lahan. Dan perlu diketahui Bu Eka bahwa membakar lahan dan hutan kan sudah ada sanksi. Dan di Pergub juga ada, Pergub 103 itu juga dijelaskan di sana. Walaupun di rambu-rambunya itu boleh membakar, namun tidak semuanya dibakar ya. Ya kita harus ada, sebelum membakar itu pun tanah mineral, Bu ya, memang ada batasannya. Ya ada batasan yang perlu dibakar kurang lebih 1 hektar. Ya, namun itu tanah mineral, itu pun harus melalui proses yang panjang. Daripada kita sampai begitu rumit, lebih bagus kita usah bakar. Dan kami juga menekankan itu bahwa dalam Pergub tersebut masalah tanah gambut itu dilarang keras kan, ulangi lagi, tidak diperkenankan untuk dibakar. Karena kalau tanah gambut itu akan merembet sangat cepat ya, kuat ya, dan cepat. Untuk itu dalam peraturannya memang tanah gambut tidak diperkenankan untuk dibakar. Ya, untuk tanah mineral boleh dibakar, namun ada tahapannya, dibikin parit dulu, nah diawasi, dikumpulkan, kita harus minta izin oleh lingkungan, minta izin kepada kepala desa, temenggung, dan lain sebagainya. Nah, yang membidangi. Nah, daripada kita terlalu luas, tidak usah membakar, tapi menggunakan metode pertanian yang baru. Nah, begitu BK. Ya, sekarang sudah pertanian kita sudah banyak maju, karena pupuk kita setari juga susah, makanya gimana? Nah, kita jadikan bahwa ranting, daun-daunan, rumput-rumput kita jadikan satu, kita timbun, akhirnya menjadi kompos itu yang sangat baik untuk menyuburkan tanah, biar tanah kita menjadi subur lagi. Dengan cara itu tadi, kita mengedukasi petani jangan membakar, namun kita kumpulkan, kita timbun menjadi kompos. Demikian Ibu Eka. Iya, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Suprianto, bagaimana teknik sebenarnya diperkenankan seperti itu ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya, sahabat Ravensi ya. Tentunya mudah-mudahan warga cukup menyadari ini, karena dampak sebenarnya dari kebakaran hutan dan lahan ini luar biasa. Tidak hanya pada masyarakat setempat, tetapi bisa sampai menyentuh ranah tetangga. Negara tetangga pun bisa merasakan akibatnya Pak ya. Nah, ini sudah kita rasakan beberapa tahun sebelumnya, mudah-mudahan di tahun di 2022 ke depan tidak ada lagi kejadian-kejadian atau kasus-kasus. Karena pernah loh Pak, saya punya teman, dulu ada guru dari Australia yang ingin berkunjung ke kota Singkawang, karena akibat efek dari kebakaran hutan lahan, pesawatnya tidak bisa nyampe ke sini. Nah, ini sampai terkenal nih. Ini kenapa nih biasanya orang musim apa kok tiba-tiba di kota Singkawang ternyata ada musim asap seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan pembelajaran juga bagi kita bahwa sebenarnya dampak dari kebakaran hutan dan lahan itu selain bagi kesehatan warga itu sendiri, di bagian pembakar sayangnya dong keluarga, kayak gitu ya Pak ya. Kan dampaknya keluarga sendiri yang paling dekat ya. Nah, ternyata berdampak juga pada bahkan tingkat perekonomian dan pariwisata yang bisa terkendala akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Ya, sebenarnya cara jitu nih Pak ya, kita untuk meminimalisir, karena memang sebenarnya pengetahuan ini sudah tersampaikan ke warga ya, tapi masih terus berulang kejadian-kejadian ini. Nah, mungkin ada beberapa referensi atau apa yang bisa membuat mereka agak terbuka bahwa ini loh cara yang mudah selain dari pembakaran. Itu mungkin ada tipsnya nggak? Iya, makasih Bu Eka. Dalam kesempatan ini ya, kami dari Satgas Polres Singkawang sangat mengapresiasi kepada semua warga Kota Singkawang, khususnya yang mempunyai lahan dan kebun ya. Untuk selama ini, dan alhamdulillah beberapa hari ini selama kita operasi,
beberapa hari tidak terjadi kebakaran. Ini semua adalah kemauan kita bersama. Memang betul Ibu Eka bahwa kalau terjadi kebakaran yang rugi itu kita semua, ya kita semua. Dari segi ekonomi kita akan terganggu, dari perhubungan apalagi Ibu Eka tadi sudah bilang dari Australia sampai protes. Nah itulah yang rugi adalah kita. Dan kesehatan apalagi? Kesehatan itu akan mengganggu kesehatan yang sangat parah, pernapasan, ispa dan lain sebagainya. Apabila kebakaran ini terjadi, akhirnya apa? Rumah sakit akan penuh lagi, Bu. Kita habis COVID, nah, ya kan sekarang nanti karena kebakaran disengaja akhirnya menjadi yang rugi adalah kita semua. Maka pada kesempatan ini, Bu, kami mengajak semua warga khususnya yang mempunyai lahan dan kebun, mari kita bersama-sama ikuti anjuran pemerintah. Jangan membakar hutan dan kebun apabila membuka pertanian baru. Namun mari kita bersama kita jadikan apa yang kita kumpulkan, kita tepas ranting, daun, rumput, kita jadikan kompos, ya, jadikan kompos. Nah itu salah satu ya yang paling bagus, Bu, ya, daripada dibakar, ya, dikumpulkan, jadikan kompos, akhirnya menjadi pupuk yang sangat berguna karena terus terang pupuk sekarang harganya juga mahal, selain itu juga langka, Bu WK, ya. Maka daripada itu kami mengajak semuanya, ayo kita sama-sama mengedukasi. Nah, kita jadikan lagi seperti zaman dulu-dulu juga tidak ada pupuk, namun pertanian tetap subur. Itu semua apa? Karena tidak menggunakan bahan kimia. Semua menggunakan bahan-bahan alami, ya kan Bu ya. Nah, itu kami mengajak daripada nanti kita membakar menimbulkan bermasalah dengan kami tidak mengendaki seperti itu. Dan mari kita mulai sedini mungkin kita sadarkan warga kita yang mungkin belum dengar radio kita ini, kasih tahu, oh tadi ada Pak Supianto ngomong masalah larangan hutan, membakar hutan dan lahan maupun kebun, karena ada sanksi hukum. Nah ini saya minta tolong Ibu ya, minta tolong aja, karena terus terang aja polisi tanpa partisipasi dan bantuan dari semua elemen masyarakat, polisi tidak bisa berbuat banyak. Termasuk hari ini kami tidak dibantu oleh Ibu Eka, kami juga nggak bisa menyampaikan ke luar sana, ya kan? Paling banter kami juga melaksanakan kegiatannya di lapangan-lapangan dengan cara himbauan-himbauan. Ya, kami juga mempunyai media, Ibu, kebetulan juga media kami banyak juga. Nah, untuk itu kami tidak bosan, makanya inilah tempat yang paling bagus kita menyampaikan apa yang harus kami sampaikan masyarakat biar tahu. Dan kami juga berterima kasih kepada Bu Eka, kami bisa dikasih fasilitas dan uang untuk menyampaikan masalah operasi ini kepada masyarakat. Demikian Bu Eka. Ya ini tentunya untuk kebaikan Kota Singkawang sendiri ya. Nah mungkin kita bisa berbincang dengan Bu Ida barangkali dari segi emak-emaknya nih ya. Karena biasanya peran emak ini juga cukup mendukung keberadaan si kepala rumah tangga yang kadang-kadang ingin berpikir praktis tadi seperti itu. Nah kira-kira ketika Bu Indah menyampaikan di lapangan ini bagaimana ini untuk mensupport ya tidak bisa dipungkiri bahwa kadang pemicu dari permasalahan ekonomi ya kadang dari omongan bahasa mama. Perlu ini nih, perlu makan, perlu ini, sehingga kadang-kadang ketika kepala keluarga sudah pusing dengan ininya, maka yang terjadi adalah ya cara berpikir praktis tadi, ya udah kita bakar aja deh biar cepat, tapi cepat ininya. Nah kira-kira bagaimana nih dari Bu Indah sendiri? Menurut saya ya, kalau pembakaran itu sangat kurang dominan. Kalau menurut saya ya, bagi saya sebagai ibu rumah tangga ya sangat berbahaya ya untuk kesehatan anak, suami, semuanya kan. Itu sangat berpengaruh. Untuk perkembangan ekonomi yang kita sesuai dengan apa yang ditetapkan dengan pemerintah, itu aja. Ya, jadi kalau supportnya ketika turun lapangan ini bagaimana nih Bu biasanya? Kita kasih himbauan ke masyarakat, kita kumpulkan kebijakan dari pemerintah, dari wali kota, ada gubernur, kita kasihkan informasi ke masyarakat kan. Iya. Pada saat musim kemarau berlangsung, kadang-kadang kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya pada saat persiapan pembukaan lahan baru ya, tetapi biasanya pernah juga kasus terjadi karena saya pernah alami sendiri di dekat sekolah itu karena gara-gara bakar sampah, akhirnya berembet kepada lahan yang ada di belakang yang memang masih benar-benar lahan kosong kayak gitu, lahan kering. Nah ini bagaimana ini sebenarnya menyikapi yang hal sepele tapi berdampak besar seperti itu?
Ya Ibu ya, pada kesempatan hari ini kami kebetulan juga tidak akan lama-lama. Yang jelas, yang pertama kami mengharapkan semua elemen masyarakat, baik yang mempunyai lahan maupun tidak, ayo kita bersama. Kita menyadari bahwa asap itu sangat mengganggu kita, yang jelas ya, akan mengganggu kita semua apabila terjadi kebakaran. Kita budayakan mulai sedini mungkin kita tidak usah membakar hutan, lahan dan kebun maupun perkarangan. Namun mari kita ya mengedukasi masyarakat mulai sedini mungkin dengan hal yang baik yang tidak menimbulkan asap, yang jelas seperti itu. Kami mengajak kita harus bisa menegur pada orang yang masih belum sadar ya. Karena apa? Kebersamaan adalah indah. Kami dalam kesempatan ini akan membacakan maklumat Bu, Ibu Bapak Kapolda. Mungkin biar masyarakat juga memahami bahwa dalam maklumat tersebut ada rambu-rambu yang wajib kita laksanakan. Boleh Bu ya kami membacakan maklumat ya. Oke, terima kasih. Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Nomor MAK/3 garis miring Romawi 4/2022 tentang larangan dan sanksi hukum pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah, bahwa untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Barat, dengan ini Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyampaikan maklumat sebagai berikut. 1. Kepada seluruh warga masyarakat dan pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Barat untuk tidak melakukan pembakaran hutan, lahan dan kebun karena dapat mengganggu kesehatan, keselamatan dan aktivitas masyarakat. 2. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali oleh peladang mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang pembukaan area lahan pertanian berbasis kearifan lokal dengan mengikuti tata cara pembukaan lahan sebagai berikut. A. Bukan lahan gambut. B. Memberitahukan kepada perangkat desa garis miring kelurahan dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa kelurahan dan memberitahukan kepada pemilik lahan yang ada perbatasan. C. Membuat sekat bakar, menyediakan bahan dan peralatan pemadaman, menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai dengan kearifan lokal. D. Dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin serta dijaga sampai dengan api padam. E. Tidak mengakibatkan lahan orang lain ikut terbakar dan mengganggu keselamatan orang. F. Pembukaan lahan hanya untuk ditanami tanaman padi, palawija, dan sayuran. 3. Pembakaran hutan, lahan, dan kebun yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang merubah A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. 4. Bagi masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya kebakaran hutan, lahan dan kebun, segera menghubungi pihak kepolisian terdekat atau aparat pemerintah terdekat, TNI, BPBD, dan Satgas Karhutla. 5. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi. Kepala Kepolisian Kalimantan Barat, Dr. Ade Suryo Amboto Asmoro MM, Inspektur Jenderal Polisi, ditandatangani selesai. Itulah Bu, maklumat yang kami bacakan tadi. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar dan bisa menjalankan dan
tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh pemerintah. Mungkin itu Ibu Eka yang kami hormati, apa yang kami sampaikan ini kami mengucapkan terima kasih dari Polres Singkawang diberikan ruang dan waktu. Semoga hubungan baik ini selalu terjalin dengan baik dan kita jadwalkan untuk kegiatan yang selanjutnya. Mungkin ada petunjuk dari Bu Eka. Iya, baik, terima kasih Sahabat Trapezi, luar biasa himbauan, informasi dan edukasi dari Satgas Polres Singkawang terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Ya, mudah-mudahan maklumat yang tadi sudah disampaikan dapat didengarkan dan diindahkan oleh warga Kota Singkawang sehingga kita bisa menjaga Kota Singkawang kita tercinta ini bebas dari namanya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga tidak ada lagi yang namanya asap ya, asap di Kota Singkawang. Ya, mudah-mudahan bisa kita rasakan bersama keindahan Kota Singkawang melalui kerjasama yang luar biasa ya antara Polres kemudian warga Kota Singkawang yang mematuhi semua aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Ya, baik, sekali lagi terima kasih nih Pak Sugianto dan tim dari Satgas Polres Singkawang. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Oke Bu, yang jelas kami terima kasih sekali lagi kepada Rapensi Ibu Eka yang sudah memandu kami, dan terima kasih juga kepada segenap warga Kota Singkawang dan pendengar Rapensi yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Kami mohon dengan sangat dukungannya agar operasi ini berjalan dengan baik, dan kami juga berharap semoga Kota Singkawang tidak terjadi kebakaran dan kota kita tetap aman, nyaman bagi semua yang datang di sini dengan tidak ada asap yang ada di Kota Singkawang. Mari kita jadikan Kota Singkawang kota yang indah, kota yang sejuk, kota yang damai dengan tidak membakar hutan dan lahan. Terima kasih Bu Eka, sukses untuk kita bersama. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami tidak berkenan, dan jelas kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali Sahabat Trapezi, video tadi imbauan dalam rangka operasi kepolisian dengan Satgas Operasi Bina Karuna Kapas tahun 2022 tahap kedua ya Sahabat Trapezi, video tadi imbauan yang sudah disampaikan mudah-mudahan ini dapat ditindaklanjuti dan dipatuhi bersama. Ya, semoga sekali lagi harapannya Kota Singkawang tadi bebas dari asap dan tidak ada warga yang membakar hutan dan lahan. Sekali lagi terima kasih, sukses untuk operasinya ya. Mudah-mudahan hasilnya nanti nihil. Tidak ada warga yang melanggar ya yang tadi sudah disampaikan. Baik Sahabat Trapezi, kita berjumpa lagi dalam program berikutnya yang nanti akan disampaikan terus melalui jalinan kerjasama ini ya, sehingga ini dapat tersampaikan langsung ke warga Kota Singkawang. Akhirnya kayak kami sampai ketemu lagi di program lainnya, dan salam sehat selalu Sahabat Trapezi, tetap jaga kesehatan, semoga kita betul-betul bebas dari COVID-19. Kakak Heri, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.